Ya, good news bahwa apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, ternyata Tuhan memberkati lebih dari yang kita harapkan. Ya. Nah, saya kira kemarin dari perhitungan terakhir, hopefully apa yang kita peroleh tahun ini bisa bersama dengan tahun kemarin. Padahal situasi ekonomi saat ini masih belum pulih dan banyak yang mengadakan yaksil-yaksil, tapi Tuhan memberkati. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungan saudara sekalian. Saudara, kita hari ini di Amerika memperingati Hari Ibu. Ya. Memang saudara, kita patut mengadakan satu hari tertentu untuk menghargai, ya, untuk menghormati peran serta pengorbanan seorang ibu. Kita semua hari ini ada di bumi karena kita juga pernah di perut ibu kita, ya, selama 9 bulan. Kalau kita bayangkan, saya tidak bisa menghayati karena saya bukan perempuan, saudara. Tetapi kalau kita bayangkan itu 9 bulan itu siang malam, saudara, seperti membawa beban berapa kilo? 6 kilo ya paling tidak ya. Saudara mau mandi, bebannya tidak bisa dilepas. Mau tidur pun ya, kalau perutnya sudah makin besar itu susah tidur ya. Jadi kita sebagai anak-anak yang punya ibu, kita tidak melupakan pengorbanan kasih ibu kita terhadap kita. Ada seseorang yang menulis, ya, apa yang ibu saya ajarkan kepada saya? Banyak hal ternyata tentang religion, dia bilang. When I spilled grape juice on the carpet, she instructed, "You better pray the stain will come out of the carpet." Ibu saya juga mengajar tentang logic from her decisive words. Because I said so, that is why. My mother taught me about foresight. Make sure you wear clean underwear in case you are in an accident. She taught me about irony, yeah, ironies. Keep laughing, and I'll give you something to cry out. About stamina, you will sit there till all the spinach is finished. About weather, it looks as if a tornado swept through your room. About the circle of life, I brought you into this world and I can take you out. Oh, sadis. About behavior modification. Stop acting like your father. Envy. There are millions of less fortunate children in this world who don't have a wonderful mom like you do. Well, hari ini kita melihat bagaimana peran seorang ibu bagi anak-anaknya. Boleh dikata, saudara, peran ibu itu kalau kita pikir-pikir lebih besar dari peran seorang ayah. Ayah memang bekerja, apalagi kalau di Indonesia biasanya yang bekerja sang ayah, ya, berapa jam, 40 jam sehari. Tapi namanya seorang ibu, saudara, dia pekerjaannya tidak ada habisnya. Kalau toh dia bekerja di kantor pun pulang masih banyak tugas yang menanti, ya. Sehingga ada yang berkata, the mom ministry is one of the toughest assignments God ever gave anybody. She's got to be as insightful as a psychologist, though tough as a Marine Corps drill instructor, gentle as a nurse. She got to be a labor and management negotiator, a teacher, an electrician, a plumber, and a carpenter. Jadi harus serba bisa. It requires an endless supply of energy, a massive amount of patience, and iron will, and recognition of the fact that if she ever get
get sick. She got to get well before the end of the school day. In my experience, kalau saya sakit, saudara, anak-anak tenang, ya. Begitu mamanya yang sakit, waduh, bingung. Karena mamanya yang ngurusin, saudara. Saudara, banyak kisah-kisah yang diceritakan bagaimana orang-orang itu bisa berhasil karena peran ibunya. Ada seorang anak saudara yang mengalami keterbelakangan. Dia lambat sekali untuk membaca. Waktu itu belum diketahui kalau ada yang disebut disleksia. Jadi tidak bisa membaca, saudara. Tapi mamanya ini dengan sabar, dengan tekun membacakan buku-buku, cerita-cerita, sambil dibimbing, di-encourage, saudara. Anak yang oleh kebanyakan teman-temannya diremehkan, oleh gurunya dianggap terbelakang. Saudara, kemudian anak ini menjadi pemimpin besar. Saudara tahu siapa dia? Jenderal George S. Patton. Anak yang mengalami kesulitan belajar kemudian justru menjadi pemimpin besar di masa perang sipil. Saudara, John Morrill menulis kisah tentang Jenderal George Patton ini yang grew up di Southern California. Dia bilang, when General George S. Patton found himself in North Africa, grappling with the German army, his thoughts on the battlefield were often of his mother. It was his mother, he often told colleagues, who ingrained in him the leadership qualities that he was to become famous for. His only regret was that he never expressed sufficient appreciation to her. Darling Mama, he began in his letter that he wrote after her death, in words that pain him. You are still very near. I never showed you in life the love I really felt, nor my admiration for your courage. Dia menyesal, saudara, kalau selama mamanya masih hidup, ya mungkin karena orang laki malu untuk mengekspresikan apresiasi ucapan terima kasihnya. Sampai mungkin mamanya sudah meninggal. Saudara, hari ini anak-anak, ya, jangan lupakan jasa ibumu. Mumpung mereka masih hidup, mumpung mereka masih bisa mendengar apresiasi kalian, ya. Karena saya tahu mama kalian sangat sayang, ya, pada kalian semua. Saudara, kita mau belajar 3 peran ibu sebagaimana yang Alkitab tunjukkan. Bagi kita yang sudah menjadi orang tua, ya, ini bisa menjadi satu evaluasi apakah kita sudah melaksanakan peran kita sebagai orang tua, khususnya sebagai seorang ibu. Bagi kita yang masih punya orang tua, kita mensyukuri kalau orang tua kita sudah melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dari para orang tua. Mari yang pertama kita membaca Amsal 23 ayat 13 dan 14. Amsal 23 ayat 13 dan 14. Karena waktu saya akan langsung bacakan. Jangan menolak didikan dari anakmu, dia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Peran orang tua yang pertama adalah mendisiplin dan mengasihi anak-anaknya. Saudara, anak-anak kita lahir membawa benih dosa di dalam dirinya. Memang mereka belum tahu apa yang benar, apa yang salah, tapi karena sudah ada benih-benih itu, maka ketika anak-anak kita makin dewasa, benih dosa itu makin nampak, saudara. Itulah sebabnya saya kira
Boleh dikata hampir semua orang tua, apalagi kita saudara, kita tentu tidak pernah mengajar anak kita untuk menjadi selfish. Kita tidak pernah mengajar anak kita untuk menjadi sombong. Kita tidak pernah mengajar anak kita untuk punya rasa iri hati. Tapi kenyataannya, ketika anak kita mulai umur 2 tahun, sifat-sifat itu mulai nampak begitu, ya. Sehingga kata pertama yang populer untuk anak kita apa waktu kecil? Mine, ya. Kita tidak pernah mengajar itu, tapi itu muncul. Kenapa? Karena dari dalam diri anak itu sudah ada benih dosa yang ketika makin besar, benih itu makin nampak buahnya. Itulah sebabnya orang tua dipanggil oleh Tuhan untuk mengasihi mereka, merawatnya sedemikian rupa, dan juga untuk mendidik mereka di jalan yang benar. Dan bila perlu mendisiplin mereka. Di parenting seminar tahun lalu saya sudah membahas bahwa mendisiplin itu bukan berarti menghukum, apalagi abuse itu beda. Kita tidak boleh mengabuse, tidak boleh menyakiti anak kita secara berkelebihan, ya. Mendisiplin bukan dalam arti itu. Saudara, kita sebagai orang tua, sesibuk-sibuknya kita harus menyediakan waktu untuk memperhatikan anak kita, untuk mengasihi, untuk mendengar keluh kesah mereka, dan juga untuk memonitor tingkah laku mereka, sehingga kalau ada yang salah kita bisa koreksi mumpung masih bisa. Banyak orang tua tidak menyadari itu sampai anaknya teenager, dilihat loh bicaranya kok begitu kotor, kasar, pergaulannya membahayakan. Nah, mulai orang tua khawatir. Waktu di Indonesia sudah banyak orang tua yang datang dengan menangis, kenapa anak saya tiba-tiba begini? Dulu tidak seperti itu. Saudara, kemungkinan saudara waktu kecil dipikir, oh nanti everything will be fine. Mereka grow up dengan baik. Tanpa bimbingan sudah tidak bisa anak kita itu menjadi baik. Saudara, saat ini saya sedang mengerjakan satu mata kuliah di mana kami diminta untuk meringkas dan menanggapi 12 buku, saudara. Topik yang saya pilih yaitu tentang eating disorder. Nah, satu buku yang saya baca judulnya The Secret Language of Eating Disorders. Saudara, ketika membaca ini saya kagum sekali dengan wanita ini. Ya, dia tinggal di Kanada. Saudara, tak lama setelah dia berpisah dari suaminya, dia pindah ke luar kota untuk studi mengambil master waktu itu. Dia punya 2 anak perempuan. Karena kesibukan dia studi dan ada anak kecil, perempuan yang kedua, anak pertama dititipkan neneknya. Lama kemudian dapat kabar dari sang nenek, anakmu beratnya drop. Lalu dia ambil anaknya yang pertama itu. Sudah dia kaget karena anaknya begitu kurus. Lalu wah dia belajar psikologi waktu itu, tapi saat itu eating disorder masih belum begitu dikenal sudah. Dia bawa ke dokter, bawa ke terapis. Anaknya makin parah, saudara. Dia melakukan riset yang saya kagum sekali. Di dalam kesibukan dia studi, ya, sebagai single mother, dia menyediakan waktu untuk terus mengadakan riset khusus untuk mau tahu anakku ini kenapa bisa begitu. Saudara, singkat cerita, akhirnya anak pertama ini sembuh, ya. 3 bulan setelah anak pertama sembuh, anak yang kedua, saudara, lebih parah lagi dari ciciknya. Saudara, dia bilang rupanya anak pertama itu mempersiapkan saya untuk menghadapi anak kedua. Yang pertama itu dia sudah begitu bergumul, anak kedua lebih parah lagi. Dia bilang seringkali saya tidur itu hanya 1-2 jam sehari. Bayangin, kalau orang tua ya memang sibuk dengan anak, tapi paling tidak kita 5 jam masih bisa. Dia tidur paling 1-2 jam karena malam dia jurnal, dia analisa. Seringkali dia frustrasi ketika membawa anaknya ke dokter, malah di misdiagnose. Dia riset sendiri sampai 2 anaknya itu bisa sembuh. Kuncinya apa? Dia bilang unconditional love. Dan anaknya atau mamanya itu sayang sekali sama dia. Anaknya punya trust. Dan dia menekankan apa pentingnya bagaimana orang tua itu punya structure di dalam family. Pentingnya orang tua itu ambil peran sebagai orang tua, dia bilang. Dari risetnya dan juga pengalaman dia kemudian sudah jutaan pasien dari seluruh dunia mengobati. Dia tekankan pentingnya itu orang tua create boundaries.
orang tua harus punya peran sebagai orang tua. Anak tidak bisa grow up sendiri.